Baik, bagaimana jika introvert adalah sebuah kekuatan, bukan sebuah kelemahan? Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Fast Lateral Attraction, praktisi meditasi, serta non-dual advocate, di mana malam ini kita akan menggali kekuatan bernama um, introvert. Seperti yang sudah kita pahami bersama, banyak orang melihat introvert ini sebagai sebuah kelemahan. Ketika dia, dan sayangnya itu menjadi sebuah label yang dia berikan sendiri ke dirinya, sehingga dia tidak fleksibel ketika kapan dia perlu menjadi introvert, kapan dia perlu menjadi extrovert. Nah, di sini saya menggunakan dua pendekatan dari penelitian Susan Cain dan juga dari pendekatan non-duality. Jadi kita akan menggunakan sisi logika dan kita akan gabungkan dengan sisi spiritual. Karena menurut saya eh, buku dari Susan Cain berjudul Quiet ini bagus, namun ada separasi di sana, yaitu ada yang namanya em, extrovert dan ada yang namanya introvert. Sedangkan dari pendekatan non-duality adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan masa-masa kapan kita perlu menjadi extrovert, kapan kita perlu menjadi introvert. Nah, yang akan Anda suka dari obrolan singkat kita selama 45 menit ke depan ini adalah kita akan menemukan sebuah cara pandang berbeda sehingga Anda tidak lagi terjebak di dalam sebuah kondisi yang membuat Anda takut untuk mengekspresikan potensi dalam diri Anda. Dan di saat yang bersamaan, Anda juga tahu kapan saatnya Anda berada di belakang layar. Karena karena kadang orang-orang yang karena di era sekarang kan begitu banyak cara pandang kita harus muncul, kita harus hustler apa ya hustler em, era ya kita di mana diminta untuk bekerja 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 kita harus muncul 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 dan menariknya ketika kita melakukan sesuatu yang kita tidak sukai dengan eh, di mana ditambah lagi kebanyakan orang berkarya dari sisi ketakutan seperti takut kehilangan momen, takut dibilang nggak kreatif dan sebagainya. Akhirnya karya yang dihasilkan energinya berbeda dibandingkan orang-orang yang berkarya dia having fun. Dan menariknya, semakin saya sadari di sini adalah kadang kita tidak perlu terlalu sering muncul. Ini agak kontradiksi ya dengan cara pandang em, orang-orang kita harus dalam sebulan harus mengeluarkan ratusan karya. Itu nggak salah juga, tapi pastikan ketika Anda berkarya, because it's fun for you, bukan karena ada rasa kekurangan di sana, takut kurang divalidasi orang, takut dibilang apa namanya nggak kreatif dan sebagainya. Dan sekali lagi malam ini kita akan menemukan sebuah cara pandang berbeda, yang mana mudah-mudahan sekali lagi Anda tidak takut untuk berkarya, melainkan Anda bersenang-senang dan Anda juga tahu kapan memunculkan potensi Anda dan kapan Anda santai dan mengizinkan orang lain yang mewakili Anda. Nah, sejak dulu waktu SMA, sejak SMP lah, saya SMP di boarding school. Dari kecil saya sudah nggak sama orang tua saya. Kemudian SMP saya dikirimkan di sebuah boarding school dan ketika SMA saya ngekos. Nah, walaupun di SMA itu saya terkenal ceria, tapi ketika ada teman-teman yang datang ke kosan saya lebih memilih memutarkan mereka film di kamar saya, sedangkan saya pindah ke kamar teman kos saya untuk tidur di sana. Nah, banyak teman-teman saya bingung, kamu nih ngajak orang datang, tapi kamu sendiri memilih untuk apa namanya sendiri gitu. Nah, awalnya saya merasa bersalah, namun ketika saya menyadari bahwa bagaimana jika itu adalah cara saya recharging ya, cara saya eh, mengisi kembali baterai saya dan ini menurut pendekatan non jadi saya agak lompat-lompat ya dari segi penelitian dari segi spiritual penelitian spiritual. Nah, menurut pendekatan non duality sangat penting bagi kita untuk mengisi waktu sendiri dan em, karena gini kehidupan itu akan selalu meminta perhatian kita mulai Anda apa namanya bangun tidur hingga tidur lagi itu banyak sekali eh, apa namanya hal-hal yang meminta perhatian Anda seperti sosial media seperti mungkin kalau Anda kerja orang-orang di kantor sudah menunggu apa namanya kerjaan Anda dan sebagainya yang menyebabkan hubungan Anda dengan Anda sendiri itu agak terganggu kedekatannya. Nah, sayangnya kebanyakan orang di luar sana bukan Anda itu sedang jauh dengan dirinya sendiri sehingga ketika dibombardir dengan begitu banyak informasi, dibombardir dengan begitu banyak eh, apa ya point of view, akhirnya mereka Macam lebih mereka nak ngajak bingungan mandiri mandiri gitu.
mereka lebih percaya ketakutan-ketakutan yang dia baca di sosial media dibandingkan dengan dirinya sendiri. Nah, di sini kami dari Berkembang Bersama dengan free master class maupun kelas-kelas seperti book club, kemudian retreat yang akan diadakan di Malang tahun depan nanti adalah intinya sebenarnya ingin mengembalikan kepercayaan diri Anda ke diri Anda, kepercayaan Anda ke Anda sendiri dan berhenti Anda mempercayai informasi yang datang termasuk dari saya, termasuk dari tim Berkembang Bersama. Karena apapun yang saya sampaikan itu adalah sebuah bagaimana saya melihat kehidupan ini based on my point of view. Ini belum tentu benar juga, jadi tolong jangan habiskan waktu Anda untuk percaya saya, melainkan jadikan apa yang saya katakan malam ini sebagai sebuah informasi tambahan dan Anda ngecek di kehidupan Anda. Benar nggak sih kata si Rahmat nih, gue cek dulu deh. Gitu. Nah itu yang sebenarnya ingin saya ingatkan kembali Anda, sehingga karena banyak sekali dari klien-klien saya yang walaupun sudah sekolahnya di luar negeri pun ketika apa namanya mereka masih mereka masih takut dalam mengambil sebuah keputusan dan mereka mudah sekali dimanfaatkan oleh orang. Dan itu nggak salah juga karena menurut saya setinggi sayangnya pendidikan mau di dalam negeri maupun luar negeri itu jarang sekali yang kurikulumnya mengingatkan kita untuk kembali percaya kita dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Jadi di sini mungkin peran kita malam ini salah satunya setelah Anda selesai mengikuti free master class ini, Anda mengingatkan kolega-kolega Anda untuk mempertanyakan semua informasi dari luar dan hanya percaya diri sendiri dan tentunya menikmati proses mereka menjadi seorang introvert. Karena itu tadi, em, em, menurut saya introvert seru. Namun jangan Anda separasi dengan ekstrovert karena bagaimana jika Anda punya dua-duanya, yaitu Anda punya sisi introvert, Anda punya sisi ekstrovert. Tinggal how can I use this to my advantage when I use my introvert capacity and when I use my extrovert capacity. Jadi malam ini kita tidak lagi memisah-misahkan antara apa itu ekstrovert atau introvert, melainkan bagaimana kita bisa memanfaatkan dua ini di skenario yang seperti apa. Contohnya Susan Cain, penulis buku yang idenya saya gabungkan dengan pendekatan non-duality adalah dia mengatakan dia orangnya introvert. Dia menulis buku itu 7 tahun, nulis buku Quiet ini selama 7 tahun. Nah, ketika buku ini selesai dan diterbitkan, dia mau tidak mau harus mengakses potensi lainnya, yaitu potensi ekstrovertnya dia. Yaitu dia harus presentasi, dia diundang di TED Talk. Dan walaupun sudah 7 tahun yang lalu, eh, sorry, 6 tahun yang lalu, buku ini tetap menjadi salah satu bestseller di Amazon ya, yang mana memaksa dia untuk juga lebih fleksibel mengakses sisi ekstrovertnya. Karena itu tadi, kalau Anda masih memisah-misah, aku adalah introvert, aku adalah ekstrovert, Anda tidak menemukan sebuah fleksibilitas. Fleksibilitas itu bahasa Indonesia yang baku ya. Anda 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 tidak akan lebih fleksibel ketika Anda dituntut untuk kapan waktunya em, eh, introvert, kapan waktunya Anda menjadi extrovert. Dan Susan Cain juga pernah ditanya, kamu tahu nggak kenapa eh, Donald Trump itu disukai oleh banyak orang? Susan Cain mempunyai cara pandang menarik mengenai kondisi ini, yaitu dia itu berani ngomong walaupun tidak ada isinya. Nah, orang-orang terutama orang-orang introvert kagum dengan orang-orang yang berani mengungkapkan pendapatnya. Namun apa namanya Susan Cain mengingatkan nanti saya kasih juga di quote-nya di apa namanya PDF ini yaitu em, quote-nya adalah tidak ada hubungannya orang yang jago berbicara dengan kualitas cara pandangnya. Sekali lagi, tidak ada hubungannya antara orang yang jago berbicara dengan kualitas isi pembicaraannya. Jadi hati-hati juga ketika Anda kagum dengan orang lain dengan keberanian dia untuk berbicara di depan umum, itu ada dua cara pandang dari non-duality. Kalau Anda kagum dengan orang-orang seperti itu, pertama adalah bagaimana jika eh, itu mengingatkan bahwa Anda juga sebenarnya mempunyai potensi menjadi seorang public speaker, Anda mempunyai potensi untuk eh, berbicara di depan umum, berani mengungkapkan pendapat yang terwakilkan oleh orang itu.
Karena Anda tidak akan tidak suka dan kagum dengan orang-orang yang sembarangan. Anda akan kagum dan suka dengan orang yang Anda sudah punya potensi di sana. Jadi kalau Anda suka dengan Donald Trump, Anda kagum dengan siapa? Presiden Soekarno misalnya, yang Obama misalnya. Artinya ada sesuatu yang sebenarnya Anda punya potensi di sana, yang kebetulan orang itu sudah menggalinya dan mungkin sekarang saatnya Anda menggali potensi untuk menjadi seorang public speaker. Tentunya, nah ini juga yang ya poin yang kedua yang perlu Anda sadari juga, bagaimana jika Anda menentukan sendiri what is your definition about public speaking? Karena sekali lagi kebanyakan orang itu ketika mengejar sesuatu, entah itu kesuksesan, entah itu ide, entah itu menggapai sebuah cita-cita, dia menggunakan cara pandang point of view definisi orang lain sehingga agak susah mencapainya. Nah, ketika Anda mempunyai definisi sukses itu seperti apa versi Anda apa namanya mempunyai definisi public speaking itu seperti apa versi Anda akan lebih mudah untuk mencapai itu karena sekali lagi cara termudah untuk memprediksi masa depan dengan cara apa? Yaitu dengan merancangnya sendiri. Ngomong-ngomong mengenai public speaking, mungkin Anda juga menyadari cara berbicara saya yang lompat sana lompat sini kadang berhenti, kadang ketawa sendiri. Ini adalah cara saya mendefinisikan bagaimana saya public speaking. Dan ini nggak sesuai dengan pakem-pakem public speaking yang beredar di luar sana. Karena saya ngikutin cara-cara public speaking yang ada. Misalnya saya ikutin caranya siapa ya? Anthony Robbins misalnya, yang teriak-teriak sampai suaranya serak gitu ya. Itu saya nggak bisa di situ. Dulu sempat maksa begitu, terus lupa materinya di tengah jalan gitu ya. Nah, akhirnya saya menyadari, tunggu, 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 apa sih what is my definition about public speaking? Apa sih versi saya mengenai public speaking? Dan akhirnya saya menemukan cara saya berbicara dan menariknya ketika saya buat ini sebagai sebuah course yaitu Joy of Speaking dan kemudian saya apa namanya latih beberapa perusahaan BUMN misalnya salah satunya di perbankan mereka sedang berlomba saat itu. Nah, ketika menggunakan pendekatan saya, mereka berhasil memenangkan perlombaan. Dari situ saya menyadari, oh ternyata banyak orang juga ya yang cara berpikirnya seperti saya yang berhenti-berhenti di tengah jalan, di tengah apa pembicaraan dan lupa terus mengarahkan pembicaraan ke arah yang lain yang saya anggap dulu adalah sebuah kelemahan dan saya menyalahkan orang tua saya dulu yang sudah membuat saya hidup sendiri dari kecil. Saya nggak ketemu orang tua saya waktu SD, waktu SMP saya sudah di boarding school, kemudian apa namanya waktu iya, waktu SMA saya juga apa namanya di kosan gitu ya. Saya menyalahkan orang tua saya yang nggak melatih dan mendidik saya. Tapi ketika saya mendapatkan kesadaran dari sisi non duality, apa sih kontribusinya saya dari kecil sudah hidup sendiri? Oh, ternyata saya hanya percaya saya dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Nah, ini yang mungkin apapun your past yang mungkin Anda anggap kurang beruntung, cek dulu apakah benar-benar kurang beruntung atau ada kontribusinya yang membentuk Anda eh, menjadi pribadi seperti sekarang. Oke, itu adalah pembuka dari apa yang akan kita gali sebelum saya masuk ke apa namanya PDF. Oh, bentar saya akan masuk ke berkembangbersama.com dulu. Saya ganti apa namanya domainnya. Nanti akan Anda bisa download di sana. Dan seperti yang biasa buat teman-teman yang baru datang, yang baru bergabung bersama kami di free masterclass ini, tolong jangan percaya saya, hanya selalu percaya kesadaran Anda. Monggo, kalau ada em, pertanyaan, kalau ada sesuatu yang ingin di-shifting energinya dari pertemuan kita sebelumnya, monggo silahkan. Waktu dan tempat saya silahkan, saya berikan dan bisa juga kalau males open mic di chat juga bisa. Silahkan. Sambil saya ganti dulu domainnya bentar ya. Malam, Pak. Halo, selamat malam. Pak, Yes. hmm, saya itu tadi nggak beberapa hari ini saya itu ketemu dengan klien saya itu usianya itu antara 28-an sekitar itu. Ya, Tapi kok saya melihat mereka kayak bingung gitu loh, Pak. ya, Beberapa orang apa fenomena apa ya, Pak ya ini ya? Kayak kalau istilahnya nyasar di semesta gitu loh, Pak. ya, 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 Jadi ya. dia tuh kayak nggak ngerti gitu. Padahal dia dokter, dia juga sekolah juga tinggi. Jadi kemarin saya bertanya, ini fenomena apa? Tapi
semesta udah jawab sih. Besok itu saya bikin kelas itu pesertanya ya umurnya segitu gitu loh Pak. Yes, yes. Karena saya melihat, jadi saya melihat bahwa setiap tahun itu banyak perubahan untuk cara pikir anak-anak gitu ya Pak Rahmat ya. Ya, ya, Dan itu gapnya jauh banget, cuma 3 tahun. Saya ngelihat dari anak saya yang 23 tahun, dia 28, belum 5 tahun, itu udah jauh banget perubahannya. ya, 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 ya. Kalau menurut Gary Douglas, anak-anak seperti ini bermunculan tahun ini, tahun depan, sampai 3 tahun ke depan, kalau nggak salah. Jadi em, ini untuk teman di sini Gary Douglas adalah salah satu pendiri co-creator dari Access Conscious. Dia mengatakan bahwa anak-anak yang mempunyai level kesadaran yang tidak perlu belajar sesuatu tapi udah bawa sendiri kesadaran itu sudah mulai bermunculan. Jadi mungkin kita sering lihat di Reels ya di Reels Instagram yang mana ada bapak dan anak. Bapaknya ini nanya ke anaknya terus gitu. Saya kira anaknya nanya ke bapaknya, tapi bapaknya nanya ke anaknya mengenai kehidupan ini, bagaimana dia melihat self love. Masih kecil tapi anak bilang self love seperti ini, papa gitu. Terus saya merinding, oh my God nih orang. Jadi jadi ya ya kita akan dilihatkan oleh generasi-generasi seperti itu dan kita sepertinya agak dipermudah mungkin mungkin ya mungkin untuk menyeimbangkan apa namanya kekeosan ini this is my interesting point of view Bu Yolanda dan teman-teman jadi semakin tahun depan ini makin chaos tahun 2000 makin chaos tapi di balik kekacauan realita kita itu akan muncul sebuah generasi X yang akan menjadi penetral seperti kita diliatin mau ngikutin realita yang chaos ini atau kita mau seperti anak-anak yang wise ini yang bijak ini gitu apa yang muncul Bu Yolanda di sini. Iya, eh, yang muncul di saya mungkin karena sebetulnya sih nggak salah juga ya dengan ilmu pengetahuan, dengan Ya, teknologi. Buat saya tuh ya, itu netral kok kalau kita bisa ya, ngelihatnya. Cuman mungkin karena anak-anak, ya itu tadi Pak, kayak handphone itu Pentiumnya udah berubah ya, udah udah canggih sekarang gitu loh. ya, Bahkan kemarin saya lihat ponakan saya bayi-bayi aja saya sampai kaget lihat mereka gitu kan. Ini kayak "Duh, kok saya diliatin banyak realita yang nggak susah banget nyambung-nyambungnya tuh susah banget gitu loh Pak. Ini ya, antara ya, ini ke ini tuh gapnya tuh jauh banget gitu. Ini kalau misalnya para orang tua nggak belajar, wah ini bisa apa ya tabrak sana tabrak sini gitu loh Pak. Aduh saya sampai ini ya, gimana sistem semesta itu yang mau terjadi disiapkan itu kayak ya ya, bersyukur kita punya tools yang bisa menetralkan itu. Jadi kita bisa ya, naik ke atas bisa turun ke bawah gitu. Artinya ya, mungkin di generasi saya itu lebih bisa melihat yang di atas yang di bawah gitu, lebih gampang belajarnya gitu ya, Pak ya, ya. Tapi ya, ya itu tadi, saya bersyukur tadi ini ketemu dengan anak usia 28 dan dia sadar, saya pikir, oh ini kali jawaban Tuhan ya atas pertanyaan saya. Kalau dari mereka itu bisa mulai belajar dan mereka bisa estafet lagi untuk menceritakan kesadaran dan versinya mereka, ya, mungkin akan banyak yang terbangun gitu loh Pak dari ke ya, apa ya tersesat di alam semesta gitu ya kalau ya, istilahnya. ya, Nah itu padahal ini anak-anak pinter yang kumlot gitu Pak. Saya bingung ya, ya, kok bisa gitu. Tapi ya, setelah saya lihat karena dia sama ibunya juga, saya lihat juga ini proyeksi ibunya juga, frekuensi ibunya juga akhirnya juga mempengaruhi dia juga. Looping di situ juga gitu loh Pak. Jadi ya, ini kayaknya yang belajar mesti dua orang nih antara ibu dan anak gitu. Karena yes, kemarin saya punya niat untuk laki-laki kok agak berat ya Pak energinya. Malah yang hmm, muncul malah anak-anak remaja ini yang muncul ya, di saya malah Pak. ya, ya, Itu ya, wow, yes, Bu Yolanda dan paling paling untuk kondisi seperti ini buat kita kita yang senang menggeluti bidang-bidang seperti ini yang berbicara mengenai kesadaran dan sebagainya, pastikan Anda semuanya di sini membicarakannya dari sisi Anda tidak ingin menyelamatkan realita ini karena tidak ada yang perlu diselamatkan di realita. Nggak ada yang salah dengan cara pandang mereka yang rumit, ribet, berfungsi dari kompetisi, sikut sana, sikut sini. Itu nggak salah. Itu adalah pilihan mereka. Sedangkan fungsi kita menciptakan realita yang berbeda sehingga orang-orang
ada pilihan karena sekarang pilihan orang cuma satu kan. Kalau ada masalah, yuk kita langsung stres, marah sana marah sini, bereaksi, sikut sana sikut sini. Cuman itu pilihannya. Tapi dengan ada Bu Yolanda, teman-teman di sini yang selalu menggali potensi mereka membuat kelas dan sebagainya, itu kayak akhirnya orang-orang ada eh, sebuah pilihan. Nah, kita sekali lagi kita serahkan pilihannya di tangan orang-orang, apakah mau berfungsi dari bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian, atau dengan cara pandang realita kita, yaitu sudah bersenang-senang sejak awal. Ya, ada Halo lagi yang Pak, muncul kesadarannya? halo Pak, Ya, silakan. Suaranya kecil, Mas. halo halo, Ya, kedengeran? ya, silakan, Mas. Ya, ini saya baru sampai nih Pak Ya, di Bojonegoro. Saya mau nanya Pak, ya. eh, di di di, di lapangan yang saya lihat nih Pak, Hmm, introvert introvert ini, termasuk saya pribadi, ya, itu mereka kayak punya kepekaan kepekaan eh, sense tubuh atau sense rasa gitu. Kayak ya. mereka tuh jauh lebih peka ketimbang orang-orang yang tidak introvert gitu. Tetapi Pak, permasalahannya adalah orang-orang introvert ini kadang merasa bahwa eh, diri mereka aneh atau diri mereka tidak layak gitu dalam artian karena mereka tidak bergaul, mereka Hmm, tidak suka ini. Jadi mereka kayak kok saban gue bergaul gue dipandang ini, dipandang itu, di stigma ini, di stigma itu. Nah itu jadi problem dari introvert gitu Pak. ya. Dan nah gimana nih Pak cara cara apa ya bukan cara tercepat tapi cara eh, mudah lah cara sederhana buat para introvert ini tidak separasi dalam artian tidak merasa bahwa dirinya itu di stigma atau tidak merasa bahwa dirinya di eh, tanda kutip diintimidasi dari Ya, sejarah ya, tatapan atau apapun itu. ya. Em, untuk teman Anda yang mempunyai cara pandang introvert seperti itu, yang mengalami ketakutan saat yang biasanya itu karena mereka takutnya tidak diterima sama realita ini. Saran saya ingatkan ke dia bahwa kenapa mau bergabung atau diterima di realita ini? Karena realita ini menurut saya agak ribet, berfungsi dari itu tadi, ketakutan. Kalau ada masalah langsung stres, terus apa namanya selalu kompetisi siapa yang paling sial. Contohnya saya kalau reuni kan ketemu dengan teman-teman isi reuninya apa? Saya kemarin COVID di karantina 30 hari. Ah, lu belum seberapa kalau gue 60 hari. Akhirnya kompetisinya di situ gitu. Itu menurut saya, ih, kenapa ya aku mau-maunya mau diterima apa ya memaksa diriku untuk diterima di realita ini. Kenapa nggak aku menciptakan realita versi aku? Itu kenapa dengan terus Anda menggali potensi versi Anda dan berhenti untuk memaksa diri Anda diterima di realita ini, melainkan terus berkarya, having fun, menjadi diri Anda yang seutuhnya, Anda akan menciptakan realita versi Anda sendiri. Dan eh, dan itu sebenarnya bukan separasi juga. Karena kita menyadari kalau aku bergabung dengan orang-orang seperti ini habis energiku. Karena kita para healer di sini kecenderungannya itu agak suka bocor energi, yaitu dengan tidak sadar menyembuhkan orang-orang yang eh, vampir-vampir energi seperti yang kita bahas di grup book club kemarin. Jadi itu tadi, pertama sadari bahwa eh, orang akan selalu melihat salahnya kita. Orang akan selalu mencari-cari salahnya kita. Jadi apapun yang Anda lakukan akan selalu salah di mata mereka. Oleh karena itu, lakukan sesuatu karena Anda happy dalam melakukannya, bukan karena ingin membuktikan atau menjelaskan kepada orang lain kalau Anda benar. Karena di mata orang lain Anda akan selalu salah, apalagi dengan keunikan kita, dengan cara pandang kita yang berbeda itu ya. Itu kenapa sih orang-orang selalu berusaha untuk apa namanya menghakimi terus ya itu tadi menghakimi kita karena kita nggak bisa dikontrol. Itu yang menurut saya itu kenapa eh, kita ditakuti oleh orang banyak karena kita nggak bisa dikontrol. Akhirnya mereka melakukan judgement, melakukan apa namanya black campaign supaya kita kembali lagi menurunkan level kesadarannya di bawah mereka sehingga mereka bisa mengendalikan kita. Oke, Em, ya, apa bentar yang Pak. muncul? Ada lagi Pak. Ini Hmm, muncul Pak. Jadi si introvert ini kan karena di
mungkin di pergaulan bahasanya adalah gagap berkomunikasi ya, susah susah untuk cair Hmm. di tongkrongan gitu. Jadi si introvert ini selalu berusaha buat bikin sesuatu yang spesial, Hmm. ya bikin karya yang spesial, bikin sesuatu yang spesial Ya, biar diterima gitu Pak. ya, Tapi si introvert ini kayak lelah sama dirinya karena selalu memaksa dirinya untuk selalu membuat hal-hal yang spesial biar diterima gitu Pak. ya, Jadi, nah tapi di satu sisi si introvert ini tahu kalau dia tidak melakukan hal itu maka dia akan terasingkan dan terbuang gitu Pak. ya, Nah hal-hal itu kan tricky gitu Pak. ya, Maksudnya dalam arti kayak hal seperti itu tuh kayak sebuah paradoks yang kayak kita mau keluar dari hal dan introvert itu susah keluar dari hal tersebut Pak karena ya, ketika dia tidak melakukan hal tersebut dia akan tersiksa ketika dia melakukan dia merasa uh, tersiksa juga gitu kalau ya, dia melakukan dia merasa tersiksa karena dia terlalu apa ya terlalu menekan dirinya buat bikin yang spesial terus buat orang lain tapi di satu sisi kalau dia tidak melakukan dia merasa tersiksa ya, karena dia merasa akan terbuang, terasingkan, gak akan dipedulikan gitu Pak. ya. Nah, kalau kayak gitu, kira-kira itu bergerak dari apa ya Pak? Kesadaran apa gitu? Ya, sebenarnya jawabannya sudah Mas Sakta bilang tadi, yaitu paradoks, sebuah kondisi yang kesannya bertolak belakang, seperti eh, ini Pauline mungkin agak masuk ke Pauline ya, di tengah keramaian kita menemukan kedamaian misalnya. Em, itu hanya bisa didapatkan, apa namanya, paradoks itu hanya bisa didapatkan kontribusinya dari sisi kesadaran. Jadi kita ngelihatnya dari helikopter view. Jadi jadi semuanya malah bukan saling bertolak belakang, tapi saling apa ya, saling melengkapi. Yang perlu kita sadari di sini adalah kalau kita berkarya hanya karena ingin diterima oleh orang lain, ini agak lama prosesnya karena orang saya mohon maaf juga buat teman-teman bahwa orang sedang nggak memikirkan kita. Itu yang pertama, orang lagi sibuk dengan pikirannya. Jadi kalau kita berkarya ingin mendapatkan validasi dari orang, orang juga nggak punya waktu untuk memberi validasi karya Anda. Jadi satu-satunya cara untuk diterima oleh lingkungan di luar Anda perlu menerima diri Anda seutuhnya terlebih dahulu. Ini yang dimaksud dengan konsep non-duality. Um, yang di luar adalah cerminan dari bagaimana Anda memperlakukan diri Anda sendiri. Kalau Anda sudah menyayangi diri Anda, menerima diri Anda seutuhnya, berhenti menghakimi diri Anda akan dipertemukan dengan grup-grup yang berbeda. Kalau mungkin dulu Anda ketemu orang, ketemu grup yang isinya selalu menghakimi Anda, itu bisa jadi cerminan perlakuan Anda ke diri Anda sendiri, selalu melihat salahnya Anda, menghakimi diri Anda, apa namanya, nggak pernah menerima diri Anda. Tapi ketika Anda sudah mengganti konsep itu dengan apa ya, menerima diri Anda sendiri, mengasihi diri Anda sendiri, yang di luar akan berubah dengan sendirinya. Karena kalau dari sisi pendekatan energi, untuk mengubah sesuatu yang ada di luar, cara termudahnya rubah dulu yang di dalam. Jadi accept yourself first, validate yourself first. Akhirnya Anda akan berfungsi dari kalau aku divalidasi oleh orang lain, ya nggak apa-apa. Kalau aku nggak divalidasi juga nggak apa-apa juga gitu. Itu bukan jadi target utama kita. Oke, saya masuk ke Pauline bentar ya. Eh, Pengantar tema malam di tengah ramainya orang berbicara terus, saya merasakan keinginan. Walaupun bising, saya menemukan ketenangan. Apakah ini hanya untuk antar intro? Oke. Sebenarnya itu adalah sebuah kita perlu melihatnya dari helikopter view juga. Jadi kalau kita bergerak benar-benar dari kesadaran no barrier, kita kebersatuan dengan semuanya, kita bisa merangkap dua hal itu. Kita bisa bergabung dengan keramaian, namun di saat yang bersamaan kita juga merasakan apa namanya, mindful dengan diri kita sendiri. Ini berfungsi sekali saat Anda sudah tahu kapan Anda meninggalkan, misalnya Anda lagi kumpul gitu sama teman-teman. Em, Anda nyadar gitu, kayaknya udah 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 saatnya aku pulang deh, karena obrolannya, pooling energinya sudah mulai ke arah pembicaraannya, misalnya tolong sembuhkan saya, tolong
apa namanya, tolong selamatkan saya. Energinya udah seperti itu. Terus tubuh kita bilang, kayaknya udah nggak kain deh kalau kita lama-lama ngumpul di sini. Yuk kita cabut yuk gitu. Nah itu, jadi kesadaran adalah menerima semua dengan tangan terbuka. Jadi walaupun seolah-olah kita di tengah keramaian, kita tetap bersama diri kita. Gimana ya? Gimana ya kata-katanya? Ya? Jadi ini yang biasanya saya lakukan ketika saya ngumpul dengan teman-teman gitu ya. Saya duduk, saya perhatikan apa namanya, tarikan hembusan nafas saya rasakan tempat di mana saya duduk, dan kemudian saya receiving apapun energi yang muncul saat itu. Nah, ketika energinya full, energi full kayak dia berbicara mengenai permasalahan dia yang saya cek, apakah orang ini mau curhat doang atau mau berubah. Kalau isinya mau curhat doang, saya biasanya apa namanya, langsung todong dia dengan pertanyaan. Oke, dari kondisi ini kamu mau seperti apa? Solusinya mau bagaimana? Kalau dia mau berubah, dia akan terus berkomunikasi dengan saya. Tapi ketika kalau dia mau curhat doang, dia biasanya merasa risih dengan saya. Akhirnya dia cari teman lain yang mau diajak drama, trauma, dan stres. Jadi gitu. Em, itu pragmatiknya, Pauline. Bagaimana Anda di tengah keramaian, Anda bisa tetap bersatu dengan diri Anda sendiri. Karena Anda akan bisa menyeleksi apakah situasi kondisi ini masih kain buat Anda atau sudah saatnya cabut karena obrolannya sudah masuk ke area tolong selamatkan saya ada masalah gitu. Ada Halo lagi Pak, yang muncul kesadarannya? halo, Ya, ini saya mau nanya Pak. hmm. Ya, halo Pak. Saya Ya, silakan Dani silakan. dari Sakta. Ya, Eh, saya di sini eh, sedang mengalami saya sedang mengalami gangguan bipolar, Pak. Sekarang hmm. Ya, bipolar dan BDP, borderline personality disorder, ya, serta skizofrenia juga. ya. Nah, eh, saya merasa gimana ya, Pak? Semenjak sakit, saya kan awal sakit tuh dari Januari ya, Pak. Hmm. Eh, Januari tahun 2023. Ya. Saya merasa semua yang 1 tahun pada saat saya lulus SMA tahun 2021 sampai 2022 itu saya sempat kuliah di Surabaya. Hmm. Terus akhirnya karena gangguan pada awal tahun 2023 saya kembali ke rumah saya di Bojonegoro berkumpul Hmm. sama orang tua saya. Nah, Ya. saya saya saat kuliah itu merakit semuanya, Pak. Jadi saya eh, belajar, jadi saya eh, mempunyai bisnis yang apa ya, bisnis pulsa, jualan baju dan reseller gitu dari grup WhatsApp gitu. Nah, Ya. semenjak saya sakit ini, saya sudah merasa ya seperti ngerasa kehilangan gitu, Pak. Hmm. Seperti apa ya, yang saya pupuk, yang saya rakit tuh semua itu udah sirna, Pak. Hmm. Termasuk saya sempat mempunyai pacar dulu, Pak, saat eh, kuliah dulu di Surabaya, dan Ya. sejak sakit saya diputuskan lah sama pacar saya. Nah, Hmm. saya ngerasa gimana ya, hidup itu sudah tidak tidak ada maknanya gitu, tidak menemukan Ya. makna Betul apa? Ya. Terus yang terus. positif sama. Nah, saya sudah berobat ke psikiater dan ke manapun. Nah, kalau menurut kacamata Bapak itu seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Ya. Kacamata saya mereknya nggak, ding. Jadi gini, jadi yang perlu Mas sadari adalah sebelum Mas mm, melihat apa kontribusi yang sedang Anda alami, kondisi ini akan berubah. Karena apapun yang kita lakukan, termasuk saya dulu ketika saya belum bergerak dari kesadaran, masih bergerak dari separasi, apapun yang saya alami, itu saya coba cari obatnya, yang malah kondisi itu semakin besar. Karena kenapa? Karena saya belum melihat kontribusinya seperti apa. Nah, ini kalau dari pendekatan access consciousness maupun non-duality, ini akan berlarut-larut sampai kehidupan kita yang selanjutnya. Artinya nanti, next life kita akan mengalami hal yang sama, atau malah lebih berat kalau di realita ini kita belum melihat apa sih kontribusinya aku mengalami tadi skitso, em, bipolar, diputusin pacar, apa sih kontribusinya gitu. Nah,
temukan itu dulu, karena efeknya nggak hanya untuk kehidupan ini, namun menjaga Anda di kehidupan yang selanjutnya. Nah, saya kembalikan ke Anda, apa kontribusinya kondisi Anda mengalami kondisi yang Anda tadi sudah sebutkan? Apa kontribusinya? Apakah Anda mulai tertarik dengan diri Anda sendiri ketika Anda eh, ditinggalkan oleh pacar Anda sakit bipolar, Anda ke psikiater yang juga nggak, misalnya nggak dalam kondisi yang buat Anda berubah, apakah malah membuat Anda mempertanyakan semua informasi dari luar dan Anda mulai meningkat rasa percaya diri Anda ke diri Anda sendiri. Itu yang saya perceive energetically. Dan yang kedua adalah coba, nggak tahu, di kepala saya lagi muncul sebuah produk yang sedang Anda tunda-tunda, yang sekarang Anda buat di tengah kondisi seperti ini. Karena momennya udah tepat. Karena ini yang saya perceive energetically, Anda lagi sakit ini. Jadi gini ya, ini yang di pikiran saya. Jadi sebenarnya Mas itu punya beberapa produk. Itu merakitnya ketika Anda dalam kondisi yang sehat kemarin. Nah, ada produk nih yang sebenarnya cocok Anda munculkan di tengah Anda kondisi lagi seperti ini. Itu ya, itu yang di saya perceive energetically. Jadi kembalilah ke dalam, tanya kontribusinya apa, dan kemudian bagaimana jika nggak ada yang salah dari kondisi yang sedang Anda hadapi ini? Apa sih yang benar dari kondisi ini? Oke, ada lagi yang muncul kesadarannya? Ya, looping ini menarik ya, karena dari beberapa klien yang saya fasilitasi di kondisi yang sama, itu rantai loopingnya putus setelah dia melihat kalau nggak ada yang salah dari kondisi ini. Apa sih yang benar dari kondisi ini? Apa sih kontribusinya? Dan bagaimana saya bisa memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan saya? Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru di sini terus bingung kenapa sih kita selalu menggunakan pertanyaan? Pertanyaan diajukan, kita tanyakan ke diri kita sendiri bukan untuk mengejar jawaban, tapi untuk menetralisir asumsi yang mengikuti. Misalnya, hidupku sial banget sih, apa dengan aku sakit seperti ini, sial banget, udah nggak bang aku, kenapa sih Tuhan seperti ini kepadaku gitu? Itu adalah sebuah pernyataan yang penuh asumsi di sana. Nah, diganti dengan pertanyaan seperti apa yang benar dari kondisi yang sedang aku hadapi ini, bagaimana aku bisa memanfaatkan ini untuk kehidupanku, untuk perkembanganku, em, apa kontribusi kejadian untuk kehidupanku. Itu yang kita kejar sekali lagi bukan jawabannya, tapi untuk menetralisir asumsi-asumsi yang muncul sebelumnya. Karena itu tadi, eh, energy flow where attention and attention goes ya. eh, Energi itu akan mengalir ke arah mana fokus kita. Jadi kalau kita selalu fokus ke arah yang kita takutkan, nggak mengherankan yang kita takutkan itu benar-benar apa ya, berwujud berwujud terwujud jadi kenyataan gitu. Paling enggak misalnya ketakutan Anda benar-benar. Jadi ini ada sebuah cara pandang juga. Kalau ketakutan-ketakutan Anda sering terwujud, itu bukan arti Anda sial, tapi Anda sangat canggih banget. You are the creator, itu kayak membuktikan sekali, aku tuh pencipta ya. Pencipta masalah gitu. Artinya apa? Aku juga pencipta solusinya. Dan Albert Einstein pernah mengatakan salah satu dari definisi orang gila adalah berusaha untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara yang sama saat kita menciptakan permasalahan tersebut. Jadi kalau permasalahan yang kita ciptakan sekarang menggunakan logika, tolong eh, kita berusaha untuk menyelesaikan. Misalnya eh, kita menciptakan permasalahan di level 1 dengan logika. Ya, kita menyelesaikannya di level 2 dong dengan kesadaran. Atau Albert Einstein mengatakan imagination is better than knowledge ya. Imajinasi itu lebih bagus dibandingkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Karena ilmu pengetahuan sifatnya melimitasi, imajinasi itu nggak terbatas. Imajinasi versi Albert Einstein, tapi kalau versi kita yang di sini kita bisa bilang realization atau kesadaran gitu. Apa yang muncul di sini silahkan.
Ya, suaranya nggak ada, Mas. Oke, ada lagi teman-teman di sini. Apa yang ingin di-shifting energinya dari percakapan ini? Kira-kira apa? Kesadaran-kesadaran apa saja yang muncul? Halo, halo, Ya, ada Pak? ya, Oke. Kalau di saya Pak, teman saya Pak, si ya. Denny, mungkin di saya nih pribadi belum 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 mengembrace Pak, belum mengakui atau apa ya, menolak menolak Hmm, semua semua yang terjadi. Nah, gini nih Pak, hmm, karena dia masih menolak sehingga eh, ininya lama gitu. Bukan sembuh ya, lebih tepatnya untuk keluar dari hal ini itu lama dan hal ini sangat mengganggu dirinya yang saya rasakan di kesadaran saya itu sangat mengganggu Pak karena sudah ya. terlalu lama. Kira-kira ada gak pertanyaan atau sebuah modul kesadaran yang bisa membuat si Den ini lebih dalam menikmati apa yang sedang ia rasakan gitu Pak. Oke. Yang pertama kembali ke apa kontribusi kejadian ini buat kehidupanku. Yang kedua adalah apa sih sebenarnya potensi dari kondisi ini yang belum aku gali. Gary Douglas dari Access Consciousness misalnya itu dia punya penyakit di tulangnya ya. Akhirnya dia bisa menemukan 12 atau 12 nggak salah di pertama 12 body process. Jadi itu tidak akan kondisi itu tidak akan terjadi kalau dia nggak lihat ini adalah sebuah kontribusi dari semesta, sebuah apa namanya ya, sebuah kondisi yang sifatnya netral, yang bukan artinya ini adalah hukuman dari Tuhan, melainkan bagaimana jika ini bukan hukuman, bagaimana jika ini adalah sebuah potensi berbentuk seperti ini yang menurut realita ini adalah sebuah kekurangan, sebuah penyakit. Itu kenapa kita diminta untuk apa ya? em, Bergerak dari kesadaran karena realita ini mendefinisikan sesuatu yang kita alami seperti bipolar, skitso dan sebagainya adalah sebuah hal yang menakutkan gitu ya. Bukan dilihat apa sih kontribusinya. Kalau 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 aku adalah oh sama ini, ingatkan kembali Denny bahwa dia adalah eh, jadi kalau kita menggunakan pendekatan dari Deepak Chopra misalnya, kita bukan manusia yang sedang belajar hal-hal spiritual, melainkan kita sejatinya adalah makhluk spiritual yang sedang belajar bagaimana sih rasanya menjadi manusia. Jadi kembalikan Denny ke I am-nya dia. Kalau aku adalah infinite being, kalau aku adalah makhluk spiritual, kalau aku adalah energi, bagaimana aku melihat kondisi yang sedang aku alami ini? Bagaimana aku bisa memanfaatkan kondisi? Nanti rekamannya bisa didengar lagi ya di YouTube ya. Jadi em, sama ini Den, ini adalah proses kesadaran kamu dan dan kamu datang di grup ini di malam ini itu karena kamu yang menciptakan. Dan bagaimana jika tidak ada sebuah kondisi yang perlu kamu selesaikan, perlu kamu sembuhkan, tapi bagaimana jika yang kita perlu kejar adalah kesadarannya. Jadi jadi nanti kamu naik ke level kedua, naik ke level ketiga, level 4, level 6, level 7, level. Kamu akan terus naik level. Jadi tidak ada namanya garis finish yang sedang kita kejar, tapi ini adalah sebuah journey eh, di perjalanan Denny menuju kesadaran yang dikenalkan melalui kondisi tadi skizo, bipolar, diputus oleh pacar dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Anda di sini itu karena Anda juga yang menciptakan. Tema malam ini introvert Anda juga yang menciptakan karena saya juga dapat downloadnya tuh tadi sekitar jam 3 sore kok ngomongnya ini ya. Kenapa ya? Kemudian saya tanya, kalau aku ngomong ini mengenai introvert dan extrovert apakah akan membuat kondisinya jadi berbeda? Dapatnya iya, ya udah saya lanjut gitu. Jadi em, ya, Anda yang menciptakan ini, Anda hadir di sini, eh, dan ingat ini adalah journey. Bagaimana jika lapisan pertama sudah lepas, masih ada lapisan-lapisan berikutnya eh, yang akan lepas juga asalkan Anda terus kembali ke dalam. Halo, ini halo Pak. Ya, Ini saya nih, ini buat saya Pak. ya, Pak, gimana kalau seandainya semesta tidak milih saya gitu Pak?
Hmm. Kan semesta memilih orang, Hmm. zaman memilih orang, Hmm. bukan orang yang memilih zaman. Karena Ya. ada orang-orang yang menurut gue bisa bikin hal kayak gitu, tapi kok dia yang populer, dia yang terkenal, atau dia yang dikagumin, kok gue kagak. Kok gue Hmm. selalu bikin apa-apa, selalu biasa aja, gak pernah ternilai istimewa gitu. Ya. Nah, saya bukan mengajar validasi, Pak, tapi saya kayak merasa kok kayak semesta nggak milih saya. Nah, saya belum dapetin kesadaran kesadarannya, Pak. Saya belum dapat kejelasannya, Pak, dari semesta Ya. gitu. Ya. Saya masih kebingungan apa saya bisa dipilih semesta untuk setidaknya menjadi lebih baik gitu, Pak. Karena saya Baik. ngerasa, Pak, Ya. saya ngerasa kayak kalau dihadirkan kebahagiaan, saya merasa besok pasti akan datang kesialan 2 kali lipat. Yes, yes. Ini saya juga sama dulu gunakan masalah cara pandang ini dan kehidupan saya nggak berubah. Teman-teman saya udah terbang jauh meninggalkan saya dan saya ketinggalan. Kenapa? Karena saya merasa diri saya spesial. Saya sudah belajar kesadaran kok semesta nggak milih saya ya. Kemudian non-duality dengan elegannya mengingatkan saya, enak aja loh. Emang lu siapa gitu? Dan akhirnya saya bilang, oh iya ya, aku menjadikan diriku spesial. Bagaimana jika I'm nothing, aku tuh nggak, aku bukan siapa-siapa, and at the same time I'm everything. Artinya apa? Aku perlu mengambil sebuah keputusan. Aku memilih. Jadi em, tolong untuk teman-teman di sini ya, sadari bahwa kita nggak spesial. Artinya apa? Kita perlu mengambil sebuah keputusan. Kita perlu memilih untuk menciptakan kehidupan kita. Itu dulu yang perlu kita pegang sekarang. Saya nggak tahu ya, entah dari cara pandang kita kecil, mungkin juga kita waktu kecil nonton film Disney, film kartun, yang mengingatkan kita. Ini juga pernah dikatakan oleh seorang psikolog terkenal, kalau nggak salah. Dia mengatakan bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk hal-hal besar. Itu di saya agak-agak menakutkan loh. Kenapa? Karena nanti dia nunggu, bro. Nunggu gitu, nunggu momen menunggu momen tepat untuk bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Nggak ada momen yang tepat selain sekarang detik ini gitu. Pertanyaannya, lu mau ngambil nggak keputusan ini? Itu yang selalu saya tanyakan ke diri saya ketika saya merasa kok yang lain dipilih ya. Enggak, kalau saya perhatikan juga orang-orang yang quote on quote dipilih itu, saya cek enggak kok mereka milih. They create their life, they create their um, class, they create their book, they create their community. Mereka menciptakan kok, nggak nunggu juga gitu. Jadi akhirnya saya bilang, ya elah Rahmat, Rahmat sok spesial banget loh ya. Akhirnya saya kembali menjadi diri saya yang energi tadi, spiritual being tadi. Saya nggak spesial, I'm nothing, but at the same time I'm everything. Akhirnya saya ngambil keputusan. Dan akhirnya terciptalah berkembang bersama ini, podcast berkembang bersama, YouTube berkembang bersama, kemudian kelas-kelas seperti ini. Jadi sekali lagi kita nggak spesial dan em, tolong berhenti menunggu untuk dipilih, memilih. Yuk kita mari pilih, yaitu eh, ciptakan kehidupan Anda. Ciptakan hal-hal yang berkaryalah sesuai dengan potensi unik yang Anda miliki, yang hal tersebut menyenangkan buat Anda. Nah, apa lagi yang muncul? Silakan teman-teman di sini. Suaranya masih kecil, Mas. Halo, halo Pak. Ya. Halo. Ya, eh, jadi kasusnya kayak saya gali sumur, Pak. Tapi Hmm. airnya nggak keluar-keluar. Ya. Giliran saya tinggal, airnya keluar, Pak. Ya. Waktu itu saya berjuang Hmm. mati-matian. Ya. Terus airnya nggak keluar. Tapi pas Ya. saya tinggal, pas orang lain ngelakuin, Ya. kok airnya keluar. Saya Ya. ngerasa apa saya di apa ya dijodohkan semesta menjadi, maaf ya, orang yang selalu sial seumur hidup gitu. Ya. Ada pikiran seperti itu, Pak. Ya. Jadi karena terlalu lelah dengan menggali sumur dan sumurnya tidak keluar air, pas Hmm. ditinggal malah orang yang dapat airnya tersebut. Jadi saya kayak apa gue menyalahkan diri gitu, Pak, kayak Ya. apa gue yang salah karena berhenti dan Ya. meninggalkan sumur tersebut, Ya. apa yang gue yang salah karena kurang antusias dan lain sebagainya gitu, Pak. Kalau nggak keluar, itu biasanya kurang istirahat. Bercanda, 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 bercanda. Jadi gini, dari pendekatan non duality sebenarnya ada sebuah cara pandang yang dulu sempat saya tolak juga, tapi
Setelah saya pikir-pikir, iya juga. Pertanyaan terbesarnya adalah, Mas Sakta, apakah Anda sudah menikmati proses Anda menggalinya? Anda dalam proses menggali sumurnya tersebut, apakah Anda sudah menikmati? Karena kita nggak tahu, dan ini juga pernah disurvei sama Jack Canfield ya, penulis buku Chicken Soup for the Soul. Dia pernah nanya berbagai pengusaha sukses, dan rata-rata punya jawaban yang sama. Aku nggak tahu kok hasilnya itu akan seperti apa, aku nggak tahu. Aku hanya melakukan yang ada di depanku, dan aku memastikan aku happy, aku enjoy dalam melakukannya. Menariknya, ketika kita sudah bersenang-senang dalam melakukan apa yang kita lakukan, nanti sumurnya ketemu air atau nggak ketemu air, is not necessary lagi, itu nggak jadi sebuah target kita lagi karena kita sudah mengambil bahagianya di depannya, itu kita benar melakukan yang kita benar-benar happy dalam gali sumurnya. Nah, di sini yang muncul apa? Buat teman-teman lain mungkin Sumur yang sama. gimana? Saya ganti sumurnya, tempat sumurnya maksudnya saya bikin buat sumur yang baru Ya, atau saya terusin sumur yang lama. ya. Nah, tapi kalau kamu ganti sumur yang baru, namun dengan cara pandang aku hanya akan bahagia ketika aku ganti sumur dan mendapatkan air, kamu akan mendapatkan kondisi yang sama problemnya. Seperti cerita yang sering saya ceritakan di sini ketika ada klien saya yang selalu saja pindah pekerjaan dan ketika dia merasa lelah karena nggak menemukan yang dia cari, saya tanya apa sih yang kamu cari? Kebahagiaan. Ya kalau kebahagiaan dikejar dia akan lari menjauh. Terus dia sebel sama saya kan. Akhirnya saya bilang, sekarang di perusahaan lo yang sekarang coba deh nikmati, berkarya, having fun. Nanti lihat apa yang bakal terjadi. Nah, setahun kemudian dia bilang, aku udah pindah lagi ke perusahaan yang baru. Oh ya, terus gimana? Tapi beda energinya. Gue di perusahaan yang lama setahun itu, gue udah berkarya sesuai dengan potensi gue. Dan gue merasa udah cukup gue membagi potensi gue dan kayaknya ada perusahaan lain yang lagi butuh potensi saya katanya. Nah, ketika dia pindah ke perusahaan itu, dia lebih happy karena dia tidak lagi meminta kebahagiaan di perusahaan yang baru, tapi berbagi. Karena dia sudah having fun di perusahaan yang lama. Ini yang dimaksud dengan energi lack ya. Energi kekurangan sama energi memilih. Ini yang perlu kita benar-benar pegangin saat kita berkarya, saat kita mengeluarkan sebuah karya, saat kita buat kelas, saat kita berkarya lah gitu ya. Cek dulu apakah saya berkaryanya dari rasa takut atau saya lagi sedang bersenang-senang di sini gitu. Apa yang muncul? Saya ini Pak mencari ketenangan bukan kebahagiaan. Ya. Hmm. Oke, 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 Hmm. oke lah itu Pak. Ya. Oke Pak, maaf Pak, the best. Makasih Pak. Sami-sami, sami-sami. Oke, ada lagi? Seru ya energinya, ya. Buat teman-teman introvert di sini, sadari bahwa Anda punya kekuatan dan tolong lihat kesukaan Anda sendiri itu adalah sebagai kekuatan, bukan kekurangan. Dan mungkin banyak penghakiman dari luar seperti antisosial lah, kita dibilang seperti itu. Ya gimana, itu adalah bentuk kita mencharge lagi energi kita yang habis akibat ketika kita bertemu orang, kita bersedia untuk jadi healer buat mereka. Nah, ini yang juga yang perlu kita sadari juga bahwa em, saran aja sini ya, eh, bersedialah ditinggalkan oleh orang-orang yang nggak nurturing buat Anda. Karena banyak banget kita ini takut ditinggalin. Ya kalau kita masih satu grup dengan orang-orang yang selalu menyedot energi Anda, ngapain juga? Akhirnya Anda habis sampai rumah teler. Karena ketika ketemu sama mereka, isinya adalah tolong bahagiakan saya. Terus kita dengerin curhat mereka berjam-jam. Kita sudah kasih solusi, tapi di hari yang berikutnya dia cerita yang sama dengan permasalahan yang sama. Itu nggak salah juga, tapi bagaimana jika tugas kita di kehidupan ini adalah untuk berkarya, mengekspresikan potensi kita dan bukan ngurusin atau menyembuhkan orang lain. That's my interesting point of view sih. Malam Oke, Pak ada. Rahmat. Ya, Ya, silakan silakan. Malam Pak Rahmat. Halo Pak Daniel. Pak, ya, Pak, ini saya mau tanya Pak. Ya, Eh, Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan ya salah satu ketemu salah satu mantan 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 bos, tapi istrinya ini.
Oke. Ya. Di situ saya tahu lihat dia. Kemudian kok keinginan menyapa itu saya tuh tidak ada. Oke. Ya, saya nggak sapa. Karena saya melihat masa lalu itu dari kelompoknya dia Mm-mm. itu sangat tidak menginginkan kehadiran saya. Bahkan kalau saya hadir itu sering dibully. Ya. Gitu. Ya kan? Ya. Nah, saya ketemu, kan sudah ada peristiwa itu tahun 2020 atau 2021 lalu kan. Ya. Berarti sejak itu kan dia bukan, maksudnya juga bukan siapa-siapa, hanya tadi saya katakan mantan kan. Ya. Nah, itu nggak saya sapa. Ya. Dengan pemikiran bahwa saya nggak ada dendam. Ya. Tapi saya mengakui bahwa saya mengetahui, merasa, kalau saya dulu nggak diterima. Nah, Ya. apakah itu nanti akan masuk ke kesombongan atau gimana? Saya tidak ingin mendengarkan justifikasi mereka, nggak ingin. Ya. Ya. Tapi kalau bagi diri saya sendiri melakukan hal tersebut tuh masuk kesombongan atau enggak? Oke. Setelah Anda melakukan itu, energetically Anda contracted atau malah spacey? Space, Oh, yes. Ya. nyaman. Ya. Karena Ya. saya melihat, ya saya menyadar aja, kamu kan dulu nggak, kamu tuh berarti kan suamimu nggak mau terima saya, ngapain saya harus basa-basi, Ya. begitu. Ya. It's Ya. okay ya, Pak? Ya. Karena em, dan nanti kalau ketemu lagi, tolong cek lagi energinya. Kalau aku nyapa orang ini gimana kehidupan 5 tahun ke depan, kalau aku nggak nyapa gimana kehidupan ke 5 tahun ke depan, sehingga Anda nggak bergerak dari separasi. Kalau diikuti oleh question sebelumnya, itu apapun keputusan Anda dapat dikategorikan awareness karena Anda sudah dari bertanya. Em, dan nggak ada yang salah ya. Dan walaupun misalnya Anda merasa contracted sehabis itu, paling nggak itu jadikan sebuah kesadaran juga. Oh oke ya, begini ya rasanya kalau bodiku udah bilang sapa yuk, tapi aku nggak mau nyapa, contractednya seperti ini. Jadi ini sekali lagi jernih Pak Daniel dan ya enjoy the process. Apa lagi yang muncul setelah setelah pertemuan itu? Kesadaran apa lagi yang muncul? Oh, saya kok sadar kok saya bisa melakukannya seperti itu ya. Kadang beda dengan yang dulu. Ya, Dulu harusnya basa-basi dong, atau nanti kalau di judgement sombong gimana gitu. Kalau sekarang sih cuek aja ya. ya, 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 seperti yang saya sudah pikirkan, saya melakukan yang saya senengin aja. Artinya bukan untuk egois saya ya. ya, Bagi saya itu seneng, ya saya lakuin, dan itu bukan jadi sebuah perbuatan untuk membalas dendam. Nggak ada. ya, ya. Dan nanti kalau energi dia sudah berubah pun Anda akan lebih enak kok. Kayak ada panggilan untuk nyapa dia. Kalau energetically orang ini udah berubah, karena body Anda akan selalu melindungi Anda. Jangan dulu deh, jangan sapa orang ini masih energinya seperti ini. Nanti kalau misalnya nanti ketemu Oh, lagi dan ada tag, ada istilahnya tuh di tag, Anda ditarik untuk nyapa, bisa jadi energi dia udah berubah lebih lembut. Dan kalau Anda bersedia untuk nyapa dia, perubahannya akan lebih nurturing karena body Anda udah ngetak gitu, ngenarik untuk negur. oh, berarti ada di body juga, apa ya, bisa memberitahu kita ya. Yes, yes. Oke, Kayak oke. ya kayak apa, kita sakit perut gitu ya, misalnya ketemu orang itu adalah sebuah tanda juga kayaknya nih orang eh, jangan dulu ditemuin gitu misalnya dan sebagainya. Jadi body kita sering-sering ngasih tahu. Misalnya klien saya, kok aku kalau lihat makanan ini nggak cocok ya, ternyata udah basi dan sebagainya. Jadi body kita pintar. Jadi itu kenapa kita perlu untuk lakukan segala cara agar semakin dekat dengan diri kita, karena kecenderungan dia untuk quote unquote nolong kita tuh besar sekali body kita. Oke, oke. Terima kasih Pak Rahmat. Sampai. Jadi ya ada yang lagi yang muncul? Enggak, ini Pak, kata yang kasih Pak sumber Rahmat, Pak. Ya, silakan. Pak Rahmat, Iya, iya. Carolin. Halo Karolin. Ya, malam Pak. Saya Halo mau Kak. tanya, kalau Hmm. gimana caranya untuk mengajarkan anak 16 tahun, Hmm. tapi pola pikirnya 10 tahun tentang kesadaran ini? Oke. Pertanyaan-pertanyaan itu aku coba untuk ajarkan, tapi dia Hmm. bingung gitu loh. Ya, 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 ya. Oke. Kenapa Anda ingin mengajarkan kesadaran ini ke anak Ini Anda? yang kemarin saya tanyakan tentang itu loh Pak, yang kayak klip
kripto tapi yang dia kebohongan. Jadi kalau sudah kayak ketakutan, dia akan muncul semua kebohongan itu. Akhirnya kan ditekan sama orang tuanya, dimarah-marahin. Oke, di saya malah fungsi fungsinya Anda di sini hanya menjadi space ya buat dia ya. Karena dia sedang Oke. sedang dapat tekanan sana sini. Dia Iya. sedang tidak butuh apa-apa melainkan saya di sini buat kamu. Em, em, Yuk kita pilih sesuatu yang lain. Cuman itu tugas kita. Oh gitu. Oke, Iya, oke. ya. Karena Soalnya ya ya. memang situasinya di papanya sudah nggak urus. Ini Hmm, mama sambungnya hmm, juga neken banget harus sembuh dan ya, eh, minta cepet disembuhkan gitu loh. Padahal ya, ini kayak seperti kedua kepribadian. Dia merasa aku ini bukan seperti orang seperti ini. ya, Tapi kok aku enggak apa eh, nggak sadar melakukan gitu loh. ya. Dia sedang mencoba untuk mendapatkan perhatian dari ayahnya Iya. dalam bentuk klepto ini. Paling Mm-mm. nggak tugasnya Caroline bilang, ada cara lain nggak yang lebih nurturing untuk Hmm. mendapatkan perhatian Oke. Ah, ayahmu ah, ah. selain klepto. Yang kedua adalah bagaimana jika udah cukup belum ya? Paling nggak dikenalin lah. Bagaimana jika perhatian yang perlu kamu berikan adalah dari dirimu ke dirimu sendiri. Nanti yang Hmm. orang tuamu, ayah dan ibumu tuh nyusul kok. Yang penting kamu dulu gitu. Iya sih kemarin aku ajarkan untuk ini lebih mencintai diri sendiri dulu. Ya, Karena memang ya untuk penerimaan dirinya mencintai di masih. sini adalah menerima dia yang suka Oke, iya klepto iya. juga Ah, ah. ya. Oke, iya iya. Saya Dia yang belum suka masuk di itu, situ. Ah, ah, tolong ah, ah. diterima juga gitu. Oke, Hmm. iya, Pak. Ah, ah. Thank you, Pak. Banyak Sami-sami, masukan ini. sami-sami, sami-sami. Halo, halo Pak. Ya, silahkan. Ini loh Pak yang itu gimana sih Pak yang pertanyaan itu yang Pak aku izinkan perasaan ini hadir di Hmm. hidupku Oh, kapanpun kamu terima kasih, gimana tuh? terima kasih karena kamu sudah hadir. Kamu bisa bersamaku selama yang kamu mau. Itu adalah doa atau afirmasi non duality ketika muncul emosi-emosi tertentu yang kalau kita tolak, dia akan semakin mendorong kita lebih besar, semakin marah dia. Misalnya kita lagi marah gitu ya, akui aja dulu keberadaannya, jangan ditolak. Kalau enggak, dia akan meledak di saat yang nggak tepat. Gitu. Ada lagi yang muncul, silakan. Oke, sambil Anda bisa open mic nanti atau kasih di note. em, jadi ini adalah pendekatan non-duality mengenai introvert dan extrovert dari Susan Cain dan juga non-duality. Jadi apa sih yang definisi introvert versi Susan Cain adalah dia itu sebenarnya suka sendiri untuk men-charge dirinya. Karena kehidupan ini selalu meminta perhatian kita. Dan ini juga disebutkan juga oleh seorang penulis yang dia mengatakan sebenarnya banyak loh orang yang bisa nulis. Namun karena begitu banyak perhatian yang menyita perhatian dia, akhirnya dia nggak ada waktu untuk nulis. Apa maksudnya seperti sosial media, WhatsApp, tele, yang akhirnya waktu kita habis di sana, yang padahal energinya bisa kita gunakan untuk berkarya. Oleh karena itu banyak pendekatan seperti time block. Anda misalnya 3 jam sekali Anda baru buka sosial media misalnya. Atau kalau terlalu lama itu 20 menit Anda mengerjakan tugas Anda, 5 menit Anda bermain sosial media, 20 menit Anda apa namanya ngerjain tugas Anda, 5 menit Anda sosial media seperti itu. Dan miskonsepsi apa salah kaprah mengenai introvert adalah ini introvert itu sebenarnya nggak pemalu. Namun karena selalu dibilangin apa namanya introvert adalah pemalu, akhirnya kita percaya. Apalagi informasi pemalu itu kita terima waktu kita usia 1 sampai 7 tahun. Karena di usia-usia tersebut 1 sampai 7 kita mudah sekali menerima informasi untuk masuk ke bawah sadar kita. Itu pertama, introvert adalah tidak tidak melulu orang yang pemalu. Kemudian introvert itu bukan artinya nggak suka sama orang lain. Dan yang ketiga itu sebenarnya introvert adalah calon pemimpin yang hebat. Kenapa? Karena introvert ini nggak buru-buru. Introvert ini rata-rata yang saya perhatikan leader yang introvert adalah dia bereaksi, sorry, merespon bukan bereaksi. Jadi dia
mundur dulu, masuk ke guanya dulu, dia mempertimbangkan pro and cons, baru dia ngambil keputusan. Mana lagi ya? Kekuatan dari introvert adalah deep thinker, eh, fokusnya oke, kemudian suka bekerja sendiri, walaupun tidak harus ya. Nah ini yang salah kaprah juga di sini bahwa kita introvert ini nggak suka sama orang. Enggak sih sebenarnya, seperti Steve Wozniak ya, dia bergabung dengan Steve Jobs untuk buat Apple karena Steve Wozniak itu introvert dan Steve Jobs uh, sorry, Wozniak introvert, Steve Jobs extrovert, akhirnya mereka partnership di sana. Dan orang-orang introvert itu menemukan kreativitasnya di kesendirian mereka. Jadi itu tadi, nggak ada yang salah ya dengan kita suka sendiri. Em, paling nggak kebersediaan kita dihakimi orang karena kita suka sendiri tersebut. Entah itu kita dibilang egois, antisosial, udah kita terima aja. Karena walaupun kita juga bersosialisasi dengan mereka, penghakiman nggak akan pernah berhenti kok. Mereka akan selalu mencari cara untuk menjadikan kita di bawah kontrol mereka. Klien saya tertarik untuk belajar online, yang mana apa ya, dia itu tidak lagi bisa ngumpul sama teman-temannya. Teman-temannya kemudian mengontrol dia dengan bilang, sombong banget kamu, kamu belajar online pun nggak akan kebeli kok rel kereta api, gerbong kereta api nggak akan kebeli, ngapain sih lu belajar-belajar beginian. Kemudian saya tanya ke dia, dia galau, mas saya tanya, nggak ada yang salah sih dengan cara pandang itu, namun realitas seperti apa sih yang pengen kamu gali. Kemudian dia mengambil sebuah keputusan karena mendapatkan kesadaran potensi dia ada masih 10% dari 100% yang sudah disiapkan oleh semesta. Jadi dia lebih tertarik untuk gali potensinya, dan dia mempunyai cara pandang, mending aku ajak teman-temanku yang berminat untuk naik level bersama aku dibandingkan aku harus turun level untuk bersama mereka. Itu kan cara pandang yang keren yang menurut saya. Nah, akhirnya dia lebih memilih untuk terus menggali potensinya. Nah, ini adalah Susan Cain. Em, em, dia seorang penulis. Sebenarnya dia bilang, saya dulu pernah tergila-gila dengan seorang penyair. Nah, saking nggak sehatnya, itu dia cerita kepada temennya yang backgroundnya seorang psikolog. Temennya bilang, "Eh, kalau kamu tertarik dengan seseorang, kamu sebenarnya punya potensi yang besar di situ, eh, dan orang itu adalah cerminan dirimu. Eh, dan kebetulan orang itu sudah duluan menggali potensi yang sama." Nah, karena eh, si Susan Cain ini adalah seorang pengacara saat itu ya, dan dia tergila-gila dengan seorang penyair, akhirnya ketika diingatin sama temennya, yang itu adalah sebuah bentuk non-duality kan, cerminan. Sebenarnya orang lain adalah cerminan kita. Akhirnya dia menggali ke dalam dirinya dan ditemukan bahwa dia suka nulis. Nah, akhirnya terbitlah buku ini. Nah, ini yang dimaksud dengan apa namanya? Bagaimana jika kita sebenarnya sudah punya potensi di dalam diri, dan introvert, sifat suka sendiri kita itu adalah sebuah kekuatan sebenarnya untuk kita lebih sering menggali sebuah harta karun bernama diri kita itu, yang kita jarang gali karena kita melihat orang lain lebih menarik dibandingkan kita. Karena apa? Karena sosial media tadi. Itu kenapa 5 menit pertama dan 5 menit sebelum tidur tolong jangan lihat sosial media, karena menurut Bruce Lipton akan membuat kita hanya tertarik keluar. Kita nggak bisa tertarik ke dalam. Gitu. Oke, sejauh ini ada kesadaran apa yang muncul? Oh, Halo, Bapak. ya, silakan. Eh, saya Dani yang tadi. Oh ya, silakan Mas. Apa, menurut Bapak, apakah kan banyak orang yang berkata bahwa saya juga lihat di itu ada karma gitu Pak. Maksudnya di masa kecil saya juga masa kecil saya itu ya bisa dikatakan nakal lah Pak, sering melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan lah. Nah, dan ibu saya atau orang tua saya kadang
mengeluarkan kata-kata yang negatif untuk saya. Misalnya Hmm. seakan tuh kamu setan, kamu gini 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 lah. Dan ya itu gimana menurut Bapak? Apakah apa ada maksudnya masa depan tuh apakah ada yang maksudnya Itu masa lalu mengaruhi masa depan. ya mempengaruhi enggak Pak? Maksudnya masa lalu Perbuatan mempengaruhi? kita di masa lalu mengaruhi masa Iya, depan. Oke, seperti itu. ya. Mengenai karma ini begitu banyak cara pandang yang menarik ya. Namun dari cara pandang non-duality, karma adalah pembelajaran bagi orang-orang yang bergerak dari kesadaran, dan karma adalah hukuman bagi orang-orang yang stupid. Stupid itu yang tidak menggunakan kesadaran. Jadi untuk Mas Dani yang sudah bermain bersama Mas Sakta, yang sudah mencicipi apa itu sebuah kesadaran, jadikan apa namanya ya, masa lalu Anda sebagai sebuah pembelajaran. Artinya aku ngambil keputusan quote on quote nakal seperti itu, apakah sesuai dengan eh, realitaku? Maksudnya gimana ya? Jadi gini, saya punya klien yang em, terjebak di obat-obatan. Dulu itu dia ketika ketemu dengan orang karena penuh dengan penghakiman dan bergerak dari salah dan benar, orang ini nggak berubah. Tapi ketika kita berbicara dan saya bergerak dari kesadaran, saya tanya, apakah menggunakan obat-obatan ini membuat kehidupanmu berbeda? Enggak sih, makin terpuruk. Ya, dari kesadaran ini kamu mau milih apa? Apakah mau terus seperti ini atau menciptakan kehidupan yang berbeda, ambil keputusan yang berbeda. Nah, ketika dia diberikan pilihan, dia memilih sesuatu yang berbeda. Apa namanya? Dia mulai olahraga, dia mulai cari apa namanya? Apa ya? Cari cari cara untuk mengisi kekosongan. Karena energi itu tidak dapat dihancurkan, tidak dapat ciptakan, hanya dapat dirubah bentuk. Kebanyakan orang-orang yang mm, eh, mengisi kekosongan dengan adiksi itu seolah-olah dia merasa nggak ada pilihan. Sebenarnya dia bisa isi kekosongan itu dengan berkarya. Dan hati-hati orang melihat kekosongan ini adalah sebuah kesepian. Enggak, kosong ini space sebenarnya. Tapi ini agak-agak pembicaraan agak next ya, next nanti. Intinya adalah apa namanya? Karma itu adalah hukuman bagi orang-orang yang stupid. Karma adalah pembelajaran bagi orang-orang yang sudah menggunakan kesadaran. Dan keputusannya di tangan Mas Dani. Apakah Anda menjadikan karma ini sebuah hukuman atau Anda menjadikan karma ini adalah sebuah pembelajaran ke depan? Halo Pak, Ya, ini Denny. ya, Saya jatuhnya kayak masih bingung tentang kesadaran nih Pak. Tolong ya. jelasin sedikit tentang kesadaran Pak. Oke, kesadaran. Malam ini definisi kesadaran apa yang cocok ya? Kesadaran itu adalah energi malam ini lebih cocok masuk ke semakin tertarik ke dalam diri Anda, menerima diri Anda seutuhnya, the good, the bad, the ugly, the magic, the miracle. Apapun yang Anda alami sekarang, tolong diterima semuanya tanpa Anda beri embel-embel. Ini adalah sebuah kehebatan, ini adalah sebuah kekurangan. Anda kayak menerima diri Anda seutuhnya, itu adalah sebuah kesadaran. Jadi nggak tahu energi definisi kesadaran yang muncul malam ini adalah ini. Dan apa namanya Denny nanti tinggal tanya ke semesta, ke Tuhan Anda, Tuhan tolong dong datangkan kalau Anda tertarik mengenai kesadaran, tolong dong datangkan pemahaman-pemahaman lainnya yang dapat membantu saya untuk lebih paham mengenai kesadaran. Dan kalau Anda tertarik kesadaran, sebenarnya itu adalah sebuah cerminan kalau diri Anda sedang mencari itu gitu. Jadi ini bukan suatu hal yang baru sebenarnya, karena kita sudah hidup ratusan tahun dengan tubuh yang berbeda. Dan kalau Anda tertarik yang pembahasan ini sebenarnya sedang mengingatkan eh, apa namanya ya, pemahaman Anda di kehidupan yang sebelumnya mengenai kesadaran di kehidupan ini. Jadi cara pandangnya adalah bukan belajar sesuatu yang baru, tapi Anda kembali ke dalam apa sih definisi kesadaran versi aku. Itu lebih cepat nanti Mas Denny memahami apa itu kesadaran karena my version of awareness and your version of awareness is very different. Jadi kita punya definisi mengenai kesadaran masing-masing. Hanya cari yang works, yang cocok buat Anda. Ini ada chat masuk. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Mas Denny. Kosong is space. Ya,
dan ini banyak yang, tapi kayaknya bukan belum malam ini ya, Pauline ya. Nanti coba saya energinya nggak muncul, cuman itu adalah pembuka karena banyak orang yang mengisi space ini dengan makan, dengan adiksi, em, dan itu nggak salah juga. Tapi bagaimana jika ada yang lebih nurturing, yaitu mengisi space ini dengan berkarya. Dan menariknya, tuh kan akhirnya nggak diajak, nggak dibahas, tapi tetap aja dibahas. Sebenarnya orang itu kenapa nggak mau naik ke level yang berikutnya dan merasa nyaman di kondisi sekarang yang penuh dengan drama trauma di kehidupan mereka, karena ketika keluar dari kolam renang drama tadi, itu kan mereka masuk ke kondisi yang space. Nah, space ini karena tidak disertai dengan kesadaran, itu selalu di dibilang ini adalah sebuah kekosongan yang sepi gitu. Itu kenapa banyak orang yang setelah terapi misalnya bars gitu ya, itu eh, merasa lapar, terus nggak ditanya, body kamu makan, tapi langsung makan gitu. Akhirnya apa namanya diisi space-nya itu bukan sesuatu yang dibutuhkan saat itu, tapi dia berasumsi aku lapar, akhirnya makan gitu. Padahal mungkin habis space, habis di bars misalnya itu ada space yang sebenarnya itu dia sedang mendownload sebuah kesadaran, sebuah ilmu misalnya gitu. Jadi banyak banyak orang mengisi space ini dengan hal-hal yang nggak nurturing buat dia gitu. Jadi itu pengenalan mengenai space itu sendiri. Oke, ya. em, Gandhi Gandhi pernah mengatakan banyak orang berusaha untuk merubah sebuah kondisi dari kekerasan. Bagaimana jika akan lebih mudah saat Anda merubah kondisi dengan cara kelembutan. Nah, kelembutan di sini bukan artinya kita jadi keset bagi orang lain ya, tapi lebih kepada menggunakan kesadaran, balik menjadi diri kita sendiri, menginspirasi seperti Caroline misalnya tadi. Dia dihadapkan dengan sebuah kondisi si anak yang sedang mendapatkan tekanan dari keluarganya dan kemudian anak itu mengambil sebuah keputusan yang sebenarnya keputusan itu adalah harapan agar orang tuanya semakin memperhatikan dia, tapi orang tuanya malah semakin mendesak dia, artinya bukan bukan sebuah sesuatu yang baru yang perlu diberikan ke anak itu, melainkan sebuah space bagi anak ini untuk bisa lebih tenang, di mana disinilah peran kita, fasilitator, teman curhat, um, partner bisnis, tim leader, di mana tim Anda mungkin lagi panik dengan target akhir tahun misalnya, ya. Um, be the space for them, asking question, dan mudah-mudahan mereka akan lebih rileks. Dan saat rileks itulah inspirasi biasanya berdatangan. Ini termasuk paradoks ya. Kenapa sih saat kita ngotot nggak dapat ilham, tapi kalau saat rileks, ilham itu berdatangan. Ya karena kalau kita gunakan pendekatan otak, apa ya, eh, pikiran itu akan selalu lompat ke masa depan dan masa lalu saat kita level stresnya tinggi. Tapi ketika dia dibawa ke saat ini sekarang, akan mudah untuk eh, mendapatkan ilham, wisdom, kreativitas naik. Karena dari satu pikiran ke pikiran yang lain ada sebuah ruang. Nah, ruang ini hanya akan bisa diakses dengan mindfulness, dengan kesadaran yang dapat dipicu dengan pertanyaan juga bisa. Walking meditation namanya. Oke, ada lagi yang muncul? Pak, Ya, saya tertarik sama itu loh Pak. Apa, gimana? kalau habis di bar terus lapar Ya, itu, kalau saya kasusnya gini Pak. Biasanya kalau habis ngebar saat satu dua orang itu langsung lapar Pak. Terus ya, kayak otak, kalau saya lapar tuh kayak otak itu nggak bisa diajak mikir gitu. Jadi ya ya, langsung makan aja gitu. ya. Terus apa yang sebaiknya dilakukan Pak? Eh, ya, sertakan body Anda mau makan apa nih? Biasanya kan salt, sugar, energi ya. Itu bahan bakar kita ya. Jadi tanya body Anda mau makan apa. Itu juga termasuk bergerak dari kesadaran. Jadi kesadaran itu dipicu dari pertanyaan. Anda habis lapar, Anda langsung berasumsi, wah bakso nih gitu.
Anda coba tanya dulu. Walaupun nanti ujungnya bakso, tapi ketika ditanya dulu dan dapatnya itu Anda include everything. Paling nggak itu melatih Anda untuk bertanya, menggunakan pertanyaan. Dan lapar, menarik ya. Sering terjadi seperti ini atau untuk kasus-kasus klien yang sakit atau stresnya tinggi. Kalau yang stresnya tinggi biasanya habis dia terus lapar. Kalau Hmm. yang biasa-biasa biasanya 2 orang gitu baru lapar. Oke, Anda kalau ngebars itu pull sama push energinya seperti apa sih? Maksudnya Anda energi kalau Anda lihat, Anda rasakan atau Anda visualisasikan kalau energi ngalir itu. saya rasakan sama saya bayangkan. Oke, bayangkannya itu energinya dari mana ke mana alirannya. Kalau yang apa eh, pool itu ya, kalau yang awal saya lupa istilahnya ya. Cuman kalau Mm-mm. yang awal itu dari orangnya ke saya terus saya lepas. Oke, 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 oke. Karena kalau misalnya Anda sampai capek, lapar sih mungkin nggak terlalu. Tapi kalau sampai kemudian eh, sampai badannya nggak enak, itu biasanya Anda dari tubuh Anda ngalirin energinya. Padahal kalau kembali lagi lihat videonya Gary nanti, itu kita ngambil dari semesta. Mm-mm. Jadi semesta di belakang kita, misalnya misalnya kita push ya, dari semesta di belakang kita, tembus ke orang itu, balik tembus ke kaki dia, balik ke semesta. Kalau kita pull dari dia, tembus ke badan dia, tembus ke kita, balik ke semesta. Jadi intinya adalah jangan. Oke, kalau kalau dari visualisasi energi, intinya jangan dari kita aja energinya. Dan yang kedua, capek itu berasumsi biasanya. Ini yang saya alami awal-awal tuh. Apa namanya? Saya sama Pak Charles itu challenge 90 hari nonstop ngebars. Itu eh, saya punya asumsi di depan saya ini perlu saya sembuhkan. Capek Nah, saya. Tapi ketika saya berfungsi, apa yang akan bermunculan ya? Ketika kami berdua ngebars ini, itu nggak capek sama sekali dan ketika Pak Charles cerita kok beda energinya Pak Rahmat ya, habis puasa berapa tahun? Enggak, maksudnya saya nggak lagi pingin nyembuhin si Pak Charles, tapi saya bertanya, kira-kira apa yang bermunculan gitu. Itu beda anti energinya. nah, iya. Hmm. Waktu awal dulu, waktu awal dulu pas ngebar baru 1 sampai 5 orang gitu ya, pinginnya kayak nyembuhin yang di bars gitu. Cuman Ya. akhir-akhir ini kayak kan sering ditanya juga, ini Hmm. kok habis di bars nggak ada efeknya, ini habis di bars nggak ada efeknya gitu. Ya, ya. Terus aku ya bilang, ya jangan tanya saya, tanya tanya tubuh, tanya tubuhmu sendiri, gimana rasanya, dirasakan, jangan ditanya, jangan tanya aku juga nggak ngerti, aku bilang gitu kan. Iya, iya, iya. Semakin ke sini kayak kalau sudah ngebahas gitu, ya udah kayak apa ya, teka-teki misteri apa yang akan terjadi kemudian setelah ngebahas itu loh. Ya, ya, Jadi gitu saya ya, ya anunya ya, ya. Oh, sama kayak ini. Ini yang biasa saya lakukan tapi nggak tahu ini efeknya. Jadi saya biasanya kayak niatkan untuk mutus keterikatan energi saya sama dia gitu. gimana itu Eh, maksudnya. saya hanya bilang saya putuskan hubungan energi saya sama dia. Oh, Karena kalau oh. enggak nanti kita kayak seolah masih terikat sama orang ini. Misalnya Anda merasa kok aku ngebasis selalu capek ya. Kenapa? Bisa jadi Anda walaupun udah nggak ketemu, energetically Anda masih connected sama dia. Ya, Liter-likersnya masih nyambung. Jadi coba saya putuskan hubungan energi ini saya sama dia. Udah bilang gitu aja. Gitu. oke. Hmm. Karena biasanya kalau habis ngebar itu memang kalau sudah 2 orang gitu apalagi laparnya kayak luar biasa. Ya, 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 ya. Kayak orang puasa nggak sahur terus nggak Ya, buka gitu loh, Pak. ya, Oke. ya, Kalau- ya, ya. Oke, makasih Pak Ahmad. Sami-sami, sami-sami, sami-sami. This is my point of view ya. Tolong jangan percaya saya, hanya selalu percaya kesadaran Anda. Dan bagaimana jika rasa lapar atau apapun itu nggak perlu kita maknai apa-apa. Tinggal ditanya, apa sih sebenarnya kontribusi rasa lapar ini muncul?
Itu menurut saya paling elegan sehingga Anda akan kembali ke diri Anda sendiri. Gitu. Ada lagi sebelum saya tutup? Belum? Baik, ini adalah quote penutup dari Susan Cain. There's zero correlation between being the best talker, yes, being the best talker and having the best idea. Jadi tolong Anda sadari bahwa ada perbedaan antara orang yang jago banget ngomong dengan ada isinya nggak sih yang dia omongin tersebut. Sehingga Anda ha- nggak nggak lagi mau nggak lagi mudah mengagumi seseorang seperti banyak orang yang mengagumi Donald Trump misalnya sebenarnya bukan isinya yang mereka kagumi tapi keberanian dia untuk speak up, keberanian dia untuk menerima penghakiman dari orang itu yang rata-rata dikagumi oleh para introvert ngelihat ekstrovert yang seperti itu. Bagaimana jika sekarang saatnya Anda berani juga berbicara namun ada isinya, yaitu mengungkapkan ide Anda yang fun buat Anda. Ya, itu. Ini adalah sebuah quote dari Susan Cain. Dan untuk teman-teman yang teman-teman Anda ya, yang mungkin masih terjebak di sebuah kondisi bernama extrovert dan introvert, dan mereka masih memisahkan itu, padahal mereka punya dua-duanya, Anda bisa infokan event kita nanti di Januari, retreat di Malang. Kita akan menggunakan pendekatan GPS yang sudah digunakan beberapa perusahaan besar, di mana kita akan menggali potensi kita sehingga di 2024 nanti kita tidak lagi menjadi penonton, melainkan kita sendiri yang terus menggali potensi kita, berkarya sesuai dengan potensi unik kita masing-masing, sehingga kita tidak lagi menunggu untuk dipilih, melainkan kita yang memilih. We create our reality. Seru ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran malam ini. Segera akan saya upload ke YouTube. Dan saya penasaran perubahan apa lagi yang akan Anda alami di kehidupan ketika Anda tidak melihat sisi introvert Anda sebagai sebuah kekurangan, melainkan sebuah kekuatan yang akan membuat kehidupan Anda berbeda. Keep having fun. Bye-bye.